Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ustadz semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Ustaz semuanya, sebelum kita belajar pada hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustaz semuanya, kemarin kita sudah mempelajari tentang surat Al-Falaq beserta terjemahannya. Ustaz berharap kepada antum semuanya agar menghafalkannya dan mengulangnya lagi. Ya. Baik anak-anak Ustaz semuanya, kita lanjut kepada latar belakang turunnya surah Al-Falaq dan isi kandungan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, anak-anak Ustaz semuanya, berada pada urutan yang ke-113. Berapa anak-anak Ustaz semuanya? Berada pada urutan yang ke-113 di dalam Al-Quran. Itu anak-anak Ustaz ingat semuanya. Dan terdiri dari 5 ayat. Kemarin sudah kita pelajari. Dan termasuk golongan surat Makkiyah. Golongan surat Al-Makkiyah adalah golongan surat yang diturunkan oleh Allah, turunnya di kota Mekah. Anak Ustaz semuanya, sebab turunnya surah Al-Falaq adalah ketika Nabi Muhammad SAW disihir oleh orang Yahudi. Jadi anak orang Yahudi ini, dia sangat benci sekali kepada Rasulullah SAW mengajarkan agama Tauhid yang bernama Labid bin Asam. Siapa namanya anak Ustaz? Labid bin Al-Asam. Oleh karena itu diturunkanlah surah Al-Falaq oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW terhindar dari sihirnya dari orang-orang Yahudi. Inilah sebab turunnya surat Al-Falaq pada masa itu. Baik Ustaz, anak-anak semuanya, kita langsung masuk kepada isi kandungan surat Al-Falaq. Jadi kita ingatkan lagi, surat Al-Falaq itu terdiri dari 5 ayat. Jadi ayat pertama, ya kandungannya, Al-Falaq berasal dari kata falako, yang artinya membelah malam menjadi pagi. Allah menjadikan pagi, membawa terang munculnya di tengah kegelapan. Jadi anak-anak Ustaz semuanya, ya pada umumnya ya Allah berkuasa ya menciptakan malam, menciptakan pagi. Ya Allah yang melindungi kita dari kejahatan malam. Maka oleh sebab itu anak Ustaz semuanya, mari kita membiasakan membaca surat Al-Falaq. Maka Allah akan melindungi kita. Kemudian yang kedua, kandungan isi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya yang terdiri dari manusia, jin dan hewan. Maka manusia, jin dan hewan itu ada yang mempunyai akhlak yang baik, ada yang tidak. Makanya kita berlindung kepada Allah dari godaan manusia, dari godaan jin, termasuk dari kejahatan hewan. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
anak ustaz semuanya, yang ketiga adalah ghasik. Ghasik artinya malam. Pada umumnya kejahatan itu dijadikan pada malam hari. Inilah kesempatan yang tepat untuk melaksanakan kejahatan. Nah, baik anak-anak ustaz semuanya, pada malam hari itu ya ada kesempatan untuk melaksanakan berbagai macam kejahatan. Karena pada malam hari itu manusia tertidur. Dan disitulah dipergunakan untuk melaksanakan kejahatan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah an-nafasat, yaitu tukang sihir wanita. Apa Ustaz? Tukang sihir wanita. Pada umumnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang banyak jadi tukang sihir. Jadi karena kebencian orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga orang Yahudi, maka dia menyihir Rasulullah itu sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah SAW dengan turunnya surat Al-Falaq. Nah, jadi kita harus berhati-hati anak-anak ustaz semuanya. Salah satunya kita bentengi dengan membaca surat Al-Falaq. Kemudian yang kelima kandungannya adalah hasad. Hasad itu bahasa kita itu adalah iri hati, dengki atas nikmat orang lain ya kepada kita. Nah, kaum anak-anak ustaz semuanya, adapun ciri-ciri hasad adalah yang pertama, membenci suatu nikmat yang nampak pada orang lain. Apa yang pertama? Membenci suatu nikmat yang tampak pada orang lain. Murka dia, tidak suka dia dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sakit hatinya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang hasad adalah bakhil. Kikir dengan karunia Allah. Dia tidak mau memberikan nafkahnya. Dia tidak mau mengeluarkan uangnya, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dia kikir sekali. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri hasad adalah menghilangkan nikmat orang yang Allah berikan kepada orang lain. Bagaimana nikmat orang lain itu hilang sehingga orang yang hasad ini gembira sekali. Baik anak-anak ustaz semuanya, dari penyampaian ustaz barangkali inilah yang ustaz sampaikan. Mudah-mudahan anak ustaz bisa mengamalkannya, membacakan surah Al-Falaq, mengulangnya terus dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekiranya ada kesalahan ustaz yang tidak terletak pada tempatnya, ustaz mohon maaf yang sebesar-besarnya, salah dan janggal. Ustaz sudahi dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Alhamdulillah kita jadi pandai. Alhamdulillah kita jadi bisa mengenal banyak beraneka bidang ilmu karena jasa bapa dan ibu guru. Setiap hariku selalu dibina agar menjadi insan berguna.